Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Oke, jadi di sini saya Kang Reis akan kembali berbagi lagi ya pada teman-teman semuanya, terutama masih membahas mengenai Microsoft Excel teman-teman. Dan tidak terasa ya, ini kategori formula Excel ini sudah sampai ke part 13 ya teman-teman ya. Jadi untuk part pembahasan mengenai formula Excel atau dasar-dasarnya menggunakan formula Excel, kita sudah masuk ke part 14. Dan apa yang akan dibahas, sorry, part ke-13 ya. Dan apa yang akan dibahas di part ke-13 ini, kita masuk ke daftar pembahasan Microsoft Excel-nya. Jadi tidak terasa untuk pembahasan ke part ke-13 itu adalah mengenai trim ya teman-teman ya. Jadi sederhananya apa sih itu trim? Ya, simpelnya itu adalah menghapus spasi berlebih ya dalam teks atau dalam karakter suatu sel teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan datanya. Ini saya lupa belum linkkan. Oke, kita linkkan dulu ya. Kita edit hyperlinknya, itu kita masuk ke trim teman-teman. Kita klik ya, kita udah masuk ke contoh tabel yang bisa kita pergunakan untuk mempelajari formula trim. Di sini sih tidak akan terlalu banyak yang dibahas ya, jadi saya akan membahas sedikit saja bagaimana formula trim ini bekerja pada Microsoft Excel. Jadi sesuai dengan fungsinya, formula trim itu untuk menghapus spasi berlebih, dan di sini saya sudah contohkan satu data ya, itu nama penerima ya. Di sini saya ada tabel nih, tabel barang lah ceritanya ya, dan kemudian ini mungkin tabel penerimaan barang ya dari delivery, misalkan kita ngirim barang, kemudian nanti ada penerimanya siapa. Nah, kebetulan untuk data penerima ini nggak konsisten teman-teman ya, dimana ada spasi-spasi tambahan ya. Kalau kita lihat ini dari struktur datanya ini begini kelihatannya, ada yang berlebih di spasi depannya, kemudian juga kalau kita masuk ke selnya ini ada lebihan spasi satu ya. Kalau misalnya sorry, lebih spasi ya, dua malah, ini dua dua spasi ya. Sehingga untuk datanya itu apa ya, tidak konsisten teman-teman, dan ini biasanya menyebabkan gangguan terhadap ketika kita misalkan mau membuat laporan otomatis dan lain-lain ya, yang sifatnya memang membutuhkan formula formula lain ya, seperti menggunakan sum if atau menggunakan count if dan lain-lain ya, seperti itulah intinya mah. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana kita menghilangkan spasi berlebih ini ya, dengan menggunakan salah satu formula Excel, yaitu namanya trim ya. Jadi kalau kita praktikan kurang lebih ya, kita sorot sel tempat kita melakukan trimnya ya, itu di sel di sini ya teman-teman ya, di G7. Nah, kita masuk ke formula bar ya, kemudian kita ketikkan sama dengan kemudian formulanya itu trim ya, kemudian kita kurung buka, maka akan masuk ke parameter teks teman-teman ya. Jadi parameter yang dijadikan acuannya adalah teks ya, dimana untuk sel yang mengandung teks ini contohnya adalah di nama penerima ya, kita sorot saja misalkan di sini E7, berarti ya di alamat E7, kemudian kita kurung tutup ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, di sini teman-teman lihat saya sudah siapkan satu kolom lagi, di mana ini untuk melihat bagaimana trim bekerja, itu dengan melihat karakternya itu jumlahnya. Nah, sebelum kita lakukan trim, untuk jumlah karakternya itu adalah 14 ya kan, dengan menggunakan len ya teman-teman ya. Jadi len itu untuk menghitung jumlah karakter, dan spasi itu dihitung ya sebagai karakter. Sehingga ketika sebelum kita melakukan trim, untuk karakternya itu ada sekitar 14. Nah, ketika kita lakukan trim, maka karakternya berubah ya menjadi 12 saja. Nah, kenapa trim? Jadi trim itu tidak akan menghapus semua spasi teman-teman. Jadi dia hanya akan menghapus spasi yang memang berlebih saja ya. Contohnya kalau di nama penerima ini ya, Budi Santoso misalkan, nah dia kan ada spasi berlebih ya untuk di mana di belakangnya ya. Nah, ini akan di istilah kata diperbaiki ya oleh trim. Nah, misalkan kalau kita tambahkan juga berlebihnya di tengah teman-teman ya, maka dia akan perbaiki juga nih yang di tengah kalau ada spasi berlebih, karena untuk spasi biasanya kan cukup satu saja teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan di sini juga ada spasi berlebih nih di belakangnya ya, kita coba gunakan fungsi trim, kita copy dari atas saja, dia akan diperbaiki juga ya teman-teman ya. Dari sebelumnya jumlah karakternya 11 itu menjadi 9, dan untuk spasi berlebihnya dia perbaiki yang belakangnya teman-teman ya. Di idealnya gitu kan, untuk teks itu untuk di belakang atau di akhir teks itu tidak ada spasi lagi teman-teman, gitu ya, maka itu dianggapnya sebagai spasi berlebih. Nah, kemudian contoh ini misalnya di kata penerima ya, Siti Nurhaliza nih ya, kalau kita misalkan gunakan trim, maka dari teksnya totalnya ada 18, itu menjadi 14 karakter, berarti dia menghapus 4 spasi teman-teman. Kalau kita cek ya, dia di belakangnya ada 2 ya, kalau di depannya dia juga ada 2 teman-teman ya. Nah, namun yang tengahnya dia tidak perbaiki karena memang sudah cukup satu spasi aja teman-teman, gitu ya. Itu enaknya pakai trim ya. Kemudian kita lanjut lagi ke yang lainnya, kurang lebih ya akan diperbaiki juga ya untuk spasi berlebihnya. Nah, itu
adalah bagaimana fungsi trim bekerja pada Microsoft Excel. Jadi saya ulas kembali bahwa penggunaan formula trim pada Microsoft Excel itu adalah untuk menghapus spasi berlebih, teman-teman. Berbeda halnya kalau kita misalkan pengen menghapus semua spasi, ya, itu kita bisa gunakan formula lainnya. Ya, salah satunya yang bisa dimanfaatkan itu adalah formula substitute, teman-teman. Ya, jadi substitute itu bisa menghapus karakter spesifik atau karakter tertentu ya, termasuk spasi, ya, dengan kita menggantinya menjadi blank misalkan, sehingga untuk jumlah karakter yang mengandung spasi akan hilangkan. Namun tidak enaknya kalau pakai substitute, ya kalau misalnya kita punya nama dengan harusnya ada spasi satu, biasanya pakai substitute jadi ikut terhapus ya. Jadi contohnya begini, kalau kita pakai substitute, ya, kita pilih teksnya, kemudian kita old teksnya itu adalah spasi, ya, kemudian untuk new text itu adalah blank, ya. Maka ketika kita gunakan fungsi ini, nah dia malah di spasinya dihilangkan juga yang di tengah, teman-teman, gitu ya. Jadi untuk yang substitute ini kurang efektif kalau kita memang mau menghapus contoh misalkan nama penerima yang memang butuh spasi, ya. Ya, misalkan kalau di nama barang nih kan udah ideal ya, spare part sin misalkan, itu kan ada spasinya setiap masing-masing katanya gitu ya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kata-kata gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin sekian ya untuk pembahasan formula kali ini yang mengenai formula trim, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang tepat dari pembahasan yang disampaikan, terlepas dari memang keterbatasan ilmu dan pengetahuan juga pengalaman yang saya miliki. Namun terlepas dari itu semua, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar ataupun berlatih. Oke, saya akhiri videonya untuk video kali ini. Bila itu hidayah baru dua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, semangat dalam belajar.